Suami selingkuh sudah 2 tahun dengan orang yang sama, dengan istri orang, sampai istri orang ini akhirnya bercerai sama suaminya. Padahal istri orang ini udah punya anak. Suami telah mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa dia telah jatuh cinta sama perempuan itu. Suaminya ini sebelumnya duda 2 orang anak, di mana 2 orang anak dari istri sebelumnya itu diurus sama istri yang sekarang. Setelah 2 tahun ini mengaku udah berselingkuh sama perempuan itu, makin kesini semakin cuek, semakin parah, semakin kasar. Meskipun tetap tidak berniat untuk menceraikan kita istrinya. Aku harus apa, Mi? Itu tadi cerita salah satu sahabat kita yang asalnya dari Bali dan kira-kira kondisinya seperti itu. Jadi sejak 2 tahun yang lalu suami mengaku selingkuh, bahkan semakin terang-terangan semakin kesini, dan sudah melakukan berbagai macam cara supaya suami ini pulang ke rumah gitu loh. Artinya tetap bersama-sama dengan kita, kayak udah berusaha untuk merubah diri, menjadi lebih sabar, bahkan tetap melayani suami selama 2 tahun ini. Jadi tetap melayani suami lah gitu. Meskipun suaminya ya terang-terangan gitu ya, tetap berhubungan sama perempuan itu, ya teleponan, ya video call, bahkan kalau nggak pulang dicari ya dia ngaku lagi di kosan cewek itu. Meskipun si suami tetap nggak mau menceraikan ya, jadi tetap maunya, bahkan izinnya pingin bisa berpoligami, izinnya pingin bisa menikahi si selingkuhannya itu, karena selingkuhannya itu juga suami orang yang dia sampai bercerai sama suaminya. Paham kan teman-teman ya? Agak jelimet nih ceritanya nih, tapi paham kan ya maksud Mimi? Tentu aja kita sebagai istri nggak mengizinkan dong. Bahkan kita udah bener-bener berusaha supaya suami itu bisa lepas dari si pelakor, si tuh perempuan gitu ya. Sampai kita udah bener-bener kayak berusaha mempercantik diri, berusaha tetap melayani suami dengan baik, berusaha tetap kayak menerima lah gitu keeroran suami yang kayak begini. Yang terjadi, suami bukan berubah, bukan semakin pulang ke rumah, malah semakin terang-terangan, karena menganggap sepertinya kita mau kok menerima dia dengan si pacarnya itu. Akhirnya beberapa bulan terakhir si istri ini udah kayak habis lah ya kesabarannya, karena 2 tahun ini udah mencoba berbagai macam cara suaminya tetap nggak pulang dan malah semakin parah. Jadi beberapa bulan terakhir teman kita ini cerita kalau dia udah mulai kayak gak kuat lagi sama perlakuan suami dan udah bener-bener geram sama perempuan ini, sehingga sering nyamperin suaminya ke kosan ini perempuan. Terjadi kalau disamperin ke kosan, diminta untuk pulang, si suami itu malah marah-marahin istrinya ini di depan si pelakor, bahkan mengusir si istri untuk pulang. Kalau lo nggak pulang, gue malah nggak mau pulang nih ke rumah, malah begitu suami. Yang terparah, beliau cerita, jadi bulan lalu itu udah bener-bener kayak habis kesabarannya, udah habis, kayak bahkan yang timbul adalah udah mulai timbul rasa jijik, udah mulai timbul rasa gue udah gak kuat lagi kayak gini terus. Udah 2 tahun gue berusaha, udah mencoba, dan yang ada dia semakin parah. Si suami ini sebulan yang lalu, jadi pas disamperin ke kosan itu perempuan, udah bukan cuma sekedar marah-marahin dan nyuruh dan ngusir, tapi udah sampai ngedorong, bahkan mukul gitu ya, sampai jatuh. Setelah itu tetap gak mau mengantar pulang, setelah itu tetap diusir. Yang terparah lagi, sekitar 2 minggu yang lalu gitu ya, dia cerita, jadi dia sempat kecelakaan tengah malam di jalan, lagi di mobil, dan dia telepon suaminya untuk nyamperin dia di lokasi kejadian kecelakaan. Dan karena memang dia kecelakaannya pada saat on the way pengen nyamperin suaminya ke kosan tuh perempuan, si suami memutuskan untuk gak datang dan malah bilang syukur, karena lo bolak-balik pengen nyamperin gue terus, lo ngapain mau nyamperin gue kesini lagi, ujung-ujungnya lo kecelakaan kan di jalan, gue gak bakal nyamperin lo pulang sendiri. Wah, ini sih bener-bener kondisi yang ini berat banget ya menurut Mimi. Beratnya itu adalah kondisi si suami nih. Artinya si suami ini kayaknya masih tetap merasa bahwa sang istri ini pokoknya mau diapain pun dia akan tetap bertahan. Dia gak akan berkutik dan dia gak akan bisa kemana-mana. Pokoknya dia bakalan terus sama gue. Nyataannya sebenarnya si istrinya ini justru nelfon Mimi dengan pernyataan bahwa setelah 2 tahun dia berusaha untuk memperjuangkan rumah tangganya, untuk memperjuangkan suaminya, yang terjadi pada perasaannya adalah semakin kesini justru semakin ilfeel, semakin kesini justru semakin kuat rasa dia ingin dapat segera berpisah sama suaminya, dan sepertinya akan sanggup. Soalnya yang terjadi di beberapa bulan terakhir, dia merasa dirinya ini jauh lebih tenang justru ketika suami gak ada. Kalau awalnya dia gak terima saat suami gak pulang, saat suami lagi gak sama dia, kalau beberapa bulan terakhir ini justru dia merasa lebih tenang dan lebih lega kalau suaminya gak ada di rumah. Karena menurut dia gak melihat suaminya itu justru membuat perasaannya kok semakin lama semakin nyaman. Si suami juga setiap bersama-sama dengan istrinya ini
tidak pernah lagi kayak perhatian, romantis dan lain sebagainya, tapi yang ada malah semakin kasar dan semakin cuek. Jadi sejak kejadian dia kecelakaan dan suaminya bener-bener nggak datang, sehingga dia ke rumah sakit sendiri gitu ya, bener-bener kayak ngurusin tuh mobil yang mogok sendiri dan lain sebagainya, disitulah titik balik dia bener-bener kayak, gue kayaknya lebih baik menyerah. Istri ini juga merasa kayak dia udah puas sebenarnya mengusahakan yang terbaik untuk rumah tangga ini, termasuk dia yang selama 10 tahun menikah ini mengurus 2 orang anak suaminya, bukan anak dia ya. Jadi kalau sama dia nggak punya anak, tapi suaminya sebelumnya punya anak dengan istri sebelumnya. Ada 2 ya, yang mana anak-anaknya ini ya sejak 10 tahun, selama 10 tahun masa pernikahannya diurusnya sama kita nih, sama istri sahnya. Sampai detik ini masih dia yang ngurus. Mempertimbangkan juga dia memang secara finansial artinya cukup-cukup aja, karena si istri ini punya satu toko gitu ya, punya satu usaha yang maksudnya berjalan dengan baik. Dia rasa sebenarnya untuk membiayai dirinya sendiri itu lebih dari cukup. Jadi bener-bener kayak ikhtiarnya ini udah puas banget ya. Ikhtiar maksimalnya udah puas banget, sehingga dia sampailah di titik dimana dia udah di, ibaratnya telur tuh udah di ujung tanduk. Artinya kalau si suami ini sampai ngajak cerai, dia pun sudah oke, udah siap. Atau kalaupun ingin rujuk, ya dia masih mau dengan syarat suaminya meninggalkan perempuan itu totally dan berubah, benar-benar menunjukkan perubahannya. Jadi dia udah di titik yang saya tidak mau lagi berusaha nih, saya salah atau enggak, apakah sudah benar yang saya lakukan, apakah kalau saya menyerah sekarang, saya benar-benar nggak mau mencari-cari dia lagi, saya benar-benar mau ngelepasin dia, terserah dia mau gimana, ini saya salah apa enggak sebenarnya kayak gitu. Bahkan dia bilang, jadi udah selama sebulanan ini dia udah benar-benar nggak bisa sama sekali melayani suaminya di kasur. Karena selama 2 tahun ini dia tetap tuh melayani suaminya lah ya, pokoknya tetap, karena dia nggak mau kalah lah intinya sama pelakor itu. Nah dia udah sebulan ini, sejak yang dia berantem di kosan itu pelakor, sampai dia dipukul dan dia jatuh, ditambah lagi dengan dia kecelakaan dan suaminya malah syukurin nggak mau datang, dia udah benar-benar nggak mau disentuh lagi sama suaminya, udah benar-benar kayak nggak bisa lagi ngeliat suaminya ada di rumah, bahkan merasa lebih happy kalau suaminya nggak ada di rumah, nggak di depan matanya dia, dan udah mulai bodo amat dengan keberadaan suaminya itu di mana. Jadi dia lagi di persimpangan nanya, "Mi, kalau aku istri dengan perasaan kayak gini tuh aku bener nggak? Aku bener-bener bingung dalam rumah tangga seperti ini, sikap seperti apa yang harusnya aku ambil." Nah, kalau teman-teman lihat di VT-VT Mimi itu, Mimi banyak mengencourage kita semua, merimain kita semua supaya ketika ujian tuh lagi mendatangi kita, sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri kita, berusaha melakukan yang terbaik setiap hari, dan berusaha selalu menjadi lebih baik gitu ya di setiap hari-hari kita saat menghadapi ujian ini. Supaya apa? Supaya ketika nanti hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tuh bisa menerimanya dengan kelegaan hati, dengan keikhlasan hati, dengan rasa puas, karena tahu kita sudah pernah melakukan yang terbaik, karena tahu udah bener-bener di luar kepala, udah bener-bener yakin bahwa kesalahan ini, alhamdulillah dan aku bersyukur, bukan karena aku terjadinya. Bahwa kita udah realize bahwa aku sangat bersyukur bahwa selama ini aku sudah mengupayakan dan menjadi yang terbaik. Jadi kita tuh gak ada utang. Jadi kita tuh rasanya udah lega dan udah puas, karena udah pernah mengupayakan yang terbaik, sudah pernah benar-benar melakukan yang terbaik untuk bisa menjalani ujian ini. Tapi ketika akhirnya tetap tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya kita akan ketemu titik dimana kita tuh ngerasa puas dan lega, sehingga melepaskan, membiarkan dia pergi tidak lagi seberdarah-darah ketika pertama kali kita mendapatkan ujiannya. Jadi pada akhirnya ujian seberat apapun, kita akan tetap diarahin kok sama semesta ini, sama Tuhan, untuk menemukan ujung, untuk ketemu sama endingnya. Apakah ini nanti akhirnya kita bersama-sama atau berpisah. Tapi dengan melakukan yang terbaik dan berusaha menjadi versi yang lebih baik, membuat ending yang tidak menyenangkan itu bisa kita jalanin, tidak lagi berdarah-darah, karena kitanya udah puas dan udah tahu kalau yang zolim itu di sini bukan kita. Kita tuh udah hebat. Makanya teman-teman gak usah khawatir ya kalau kita lagi ada ujian, terus kita memutuskan untuk bertahan, bahkan merubah diri menjadi lebih baik, melakukan atau menjalankan ujian ini sebaik mungkin. Teman gak usah takut, karena rasa itu justru yang nantinya akan membuat situasi ini berubah. Either suami pulang ke kita, atau kalaupun suami tidak pulang ke kita, kitanya tiba-tiba bisa melepaskan suami dengan ikhlas karena sudah puas melakukan yang terbaik. Kalau udah di titik seperti ini, Mimi pasti memberi saran, beri diri kita waktu, tentukan kayak 3 bulan atau 4 bulan untuk memberikan diri kita waktu supaya benar-benar bulat keputusannya ingin melepaskan atau terus mempertahankan. Ini kayak panjang yang harus bikin part 2, tapi buat teman-teman yang mau ikutan sharing langsung one on one, curhat langsung sama Mimi, langsung hubungin Dioling untuk tentuin jadwal mau dibuatin kapan. Pokoknya di sesi one on one itu kita bisa semakin saling menguatkan dalam ujian ya.